Hello Technolovers, Israel terus membombardir jalur Gaza melalui udara, bahkan mengepung area yang digunakan oleh Hamas sebagai basisnya. Israel meminta warga sipil untuk keluar dari Gaza. Israel juga memutuskan jaringan listrik dan air mereka. Selain itu, di balik kekuatan Israel, ternyata ada pasukan elit yang kabarnya siap membebaskan 100 sandera sipil yang ditahan oleh Hamas di jalur Gaza. Ya, pasukan Sayeret Matkal namanya. Kalau di Indonesia, pasukan ini kira-kira sama seperti Kopassus. Nah, menarik sepertinya kalau kita membahas pasukan Sayeret Matkal Israel versus Kopassus Indonesia berikut ini. Sayeret Matkal. Sayeret Matkal yang juga dikenal sebagai unit pengintaian staf umum 269 atau unit Komando Elit Angkatan Pertahanan Israel atau IDF adalah pasukan khusus Israel yang anggotanya adalah intelijen. Pasukan ini bergerak di belakang garis pertahanan musuh. Pasukan ini pertama kali muncul pada tahun 1957. Pasukan ini didirikan oleh perwira IDF Avraham Arnan. Setelah terlebih dahulu meminta staf umum IDF untuk memiliki unit tempur. Pada tahun 1954, pemerintah Israel merasa perlu untuk mengumpulkan para intelijen dalam satu pasukan khusus. Perwira IDF Avraham Arnan mengajukan petisi untuk membentuk pasukan ini, dan petisinya disetujui. Sangat penting bagi pasukan ini untuk memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai intelijen di belakang lini lawan. Personilnya dipilih dari anggota pasukan payung terbaik, dengan fasilitas dan senjata terbaik. Mereka dilatih dengan tekun. Misi-misi Sayeret Matkal. Sayeret Matkal ditugaskan untuk menyelamatkan sandera di luar Israel dan memerangi terorisme. Operasi pasukan ini tidak diketahui publik alias rahasia. Pada tahun 1972, pasukan ini berhasil membebaskan sandera yang terjebak di pesawat Sabena di Bandara Tel Aviv. Mereka menyamar sebagai petugas pemeliharaan pesawat dan berhasil mengambil kendali pesawat tersebut. Pasukan ini yang dipimpin oleh Komandan Ehud Barak pernah melakukan operasi musim semi muda pada 9 Maret 1973. Tujuannya adalah untuk menangkap para pemimpin PLO dan memasuki perairan Lebanon dengan kapal peluncur misil. Kemudian mereka naik perahu karet ke pantai terdekat di ibu kota Lebanon. Mereka tidak mengenakan seragam militer selama misi ini. Mereka berpakaian seperti kelompok remaja yang mabuk yang baru saja pulang dari diskotik. 2 orang polisi Lebanon yang sedang berjaga saat itu tertipu oleh penampilan mereka. Selain itu, mereka menembak polisi tersebut. Muhammad Yosef Al-Najjar, pemimpin gerakan Black September, dibunuh oleh anggota pasukan ini. Selain itu, mereka berhasil membunuh Kamal Nasser, juru bicara dan anggota komite eksekutif PLO. Misi penyelamatan Sayeret Matkal pada 15 Mei 1974 mengakibatkan korban jiwa. 3 anggota Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina atau DFLP merenggut nyawa warga Israel di sebuah pemukiman Yahudi 6 km dari garis perbatasan Lebanon. Selain itu, anggota DFLP memasuki sekolah mereka menyandera 102 siswa dan puluhan instruktur. Dan pasukan Sayeret Matkal diizinkan untuk menyerbu sekolah dalam upaya penyelamatan. Naasnya, anggota DFLP menembaki para sandera di lokasi saat penyerbuan berlangsung. Hasilnya tidak kurang dari 25 siswa dan 31 warga Israel tewas dalam peristiwa tersebut. Pada tahun 1976, unit ini kembali menyelamatkan sandera di pesawat Air France yang membawa 246 orang. 5 teroris Palestina membajak pesawat, memaksa pilot mengubah jalur penerbangan ke Entebbe. Uganda, Kolonel Yonatan Netanyahu, saudara laki-laki Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, terbunuh dalam misi tersebut saat tengah membawa para sandera menuju tempat yang aman. 3 penumpang juga meninggal dunia dan 10 orang lainnya terluka. Pasukan Sayeret Matkal kembali berpartisipasi dalam Perang Lebanon pada tahun 1982. Pada tahun 1988, mereka melakukan operasi tambahan untuk menghadapi gerakan Intifada 1 yang dilakukan para pejuang Palestina di jalur Gaza dan tepi barat. Mereka melakukan operasi Tameng Pelindung dari tahun 2000 hingga 2004. Pada tahun 2006, selama Perang Lebanon kedua, mereka melakukan operasi penggagalan penyelundupan senjata.
Lalu ada Perang Yom Kippur dan Perang Gaza 2014. Pasukan ini pernah dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan PM Ehud Barak. Laman Daily Star melaporkan bahwa teknik operasi Sayeret Matkal, khususnya upaya untuk menyelamatkan sandera tentara Uganda, dianggap sebagai model operasi yang dipelajari oleh para ahli kontraterorisme di seluruh dunia. Kopassus. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus sendiri merupakan bagian dari Komando Utama Tempur TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak jitu mengintip dari jarak jauh di belakang garis pertahanan musuh, dan melawan terorisme. Pada ranah operasi militer perang atau OMP, tugas Kopassus meliputi direct action atau serangan langsung untuk menghancurkan instalasi vital dan logistik musuh, Combat SAR, Anti-Teror, dan Advanced Combat Intelligence atau OMP. Selain itu, tugas Kopassus pada kondisi operasi militer selain perang atau OMSP termasuk bantuan kemanusiaan atau bantuan kemanusiaan, AIRSO, operasi anti-insurgensi, separatisme, dan pemberontakan, bantuan kepolisian sesuai permintaan bantuan, SAR khusus, dan pengamanan VVIP. Ciri khas prajurit Kopassus, baret merah yang disematkan di kepala mereka, membuat mereka mudah dikenali. Itulah sebabnya pasukan ini sering dijuluki sebagai pasukan baret merah. Moto Kopassus adalah berani, benar, berhasil. Kopassus telah mengukuhkan eksistensinya sebagai pasukan khusus yang mampu menyelesaikan tugas-tugas yang sulit sepanjang sejarahnya. Misi dan tugas Kopassus. Kopassus terlibat dalam banyak operasi militer, termasuk penumpasan DITII, operasi militer PRRI atau Permesta, operasi Trikora, operasi Dwi Kora, penumpasan G30 SPKI, Pepera di Irian Barat, operasi Seroja di Timur Timur, operasi pembebasan sandera di Bandara Don Muang, Thailand, Moila, operasi GPK di Aceh, operasi Mapenduma, dan pembebasan awak kapal Indonesia dari perompak Somalia. Karena misi dan tugas operasi tetap rahasia, sebagian besar kegiatan tugas, kecuali Satuan Kopassus, tidak pernah diketahui secara menyeluruh. Contoh operasi Kopassus yang tidak diketahui publik termasuk penyusupan pengungsi Vietnam di Pulau Galang untuk mendapatkan informasi untuk dikoordinasikan dengan CIA, penyusupan di perbatasan Malaysia dan Australia, dan patroli jarak jauh di perbatasan Papua Nugini. Kopassus memiliki struktur organisasi yang berbeda dari satuan infanteri lainnya. Meskipun anggota Kopassus sebagian besar berasal dari Korps Infanteri, Kopassus membuat strukturnya sendiri berdasarkan karakteristiknya yang unik, yang membedakannya dari satuan infanteri lainnya. Kopassus sengaja tidak terikat pada ukuran umum satuan infanteri. Ini terlihat pada satuan mereka yang disebut grup. Mereka membuat istilah ini agar satuan mereka tidak seperti brigade. Kopassus dapat menyesuaikan jumlah personilnya dengan satuan ini. Mereka bisa lebih banyak dari ukuran brigade, sekitar 5.000 orang atau lebih sedikit. Kalau dilihat, kedua pasukan ini ada miripnya ya, yakni operasinya rahasia. Soal kekuatan keduanya memiliki kelebihan masing-masing sih. Tetapi nih, kalau Indonesia ingin mengirim pasukan elit untuk Palestina, Kopassus sangat cocok untuk jadi rival yang sepadan dengan pasukan-pasukan Israel loh. Gimana menurut kalian?